Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian my friend setiap jam 7 pagi. Dan kita tentunya awali dengan absen dulu para komunitas my friends yang sudah bergabung di kolom komentar di episode kemarin. Diawali dari my friends yang berprofesi sebagai jaksa. Ini dia ya. Kemudian ada juga yang berprofesi sebagai fotografer. Nice dream. Dan juga my friends yang baru saja terkena PHK ya. Gue ingin bilang tetap semangat buat lo ya. Dunia belum berakhir hanya karena lo di PHK. Gue doakan tentunya semua teman-teman my friends lain mendoakan lo akan ada pintu-pintu lain yang terbuka buat lo my friends. Tetap semangat ya. Dan terakhir ada kawan kita yang berprofesi sebagai kuli kasar. Ya respect untuk Abang Kuli karena dulu juga pastinya rumah gua tuh dulu gua best friend banget sama ini gua tukang dan kuli yang bantuin gitu. Jadi selalu gue bagi-bagiin Rexona buat mereka agar mereka tetap segar wangi seharian karena my friend ya kuli juga pasti butuh refreshing setelah selesai bekerja jadi tetap harus wangi ya. Dan dengan Rexona Men Ice Cool itu akan memberikan kalian proteksi dari bau badan karena memiliki teknologi amino aktif dengan 3 kali proteksi lebih tinggi untuk mencegah keringat, bau badan, dan tentunya itu adalah noda di baju kalian. Sangat cocok untuk kalian yang sering beraktivitas di luar ruangan, sering berkeringat, berolahraga ya. Jadi ini ada menjadi alasan kenapa FMS itu masih bisa ditonton secara gratis. W Rexona. Dan kita mulai dulu pada pagi hari ini dengan sebuah update jika sepertinya Darren Fletcher akan tetap bertugas ya sebagai caretaker Manchester United hingga setidaknya sampai derby Manchester. Jadi kawan kita ini akan menghadapi Pep Guardiola. Kalau kemarin McFarlane aja bisa menahan imbang, harusnya Darren Fletcher nih bisa menang nih ya. Karena harusnya secara magnitude Darren Fletcher lebih bagus dong daripada si McFarlane kemarin ya. Caretaker sementaranya Chelsea. Dan kemarin juga disampaikan oleh Fletcher setelah pertandingan jika dia mengundang Benjamin Sesko menjelang laga kontra Burnley untuk mengalahkan sesi 4 mata one on one. Jadi ada beberapa tactical tweak yang dia lakukan dan akhirnya membuat memang Benjamin Sesko ini mencetak brace. Ya disampaikan oleh Fletcher, saya tunjukkan beberapa video dari pergerakannya dan bagaimana skenario peluang akan datang kepadanya. Dia dalam hal ini Sesko hanya harus terus percaya dan terus membuat pergerakan lari yang diinstruksikan. Dan seluruh tim akan memberinya bola dan menemukannya. Nah ini memang valid teman-teman. Sebelum Darren Fletcher masuk dan mengintervene, memang yang kurang ini kan antara lain supply ya. Kemudian juga mungkin secara rasa percaya diri Sesko ini jadi overdue gitu. Karena udah lama lah dia gak cetak gol. Kurang lebih seperti itu. Dan dengan 1 kali sesi 4 mata ya dijelaskan secara video lu mestinya begini dan Fletcher mengencourage ya semua rekan-rekan setimnya untuk lebih sering menemukan Sesko. Akhirnya dijawab oleh kawan kita langsung brace kemarin ya. Dan itu yang membuat akhirnya dari manajemen United sedikit tidak terburu-buru dalam menentukan siapakah caretaker permanen United berikutnya yang akan bertugas sampai akhir musim ya. Disampaikan oleh David Ornstein ya via Sky Sports jika manajemen Manchester United dalam hal ini Omar Bereda dan Jason Wilcock sepertinya baru akan mengumumkan caretaker sampai akhir musim itu di minggu depan. Itu berarti kawan kita Fletcher masih akan bertugas di FA Cup nanti melawan Brighton dan juga kemungkinan akan bertugas memimpin United dalam partai derby Manchester ya. Dan beberapa tactical tweak mungkin bisa diperlihatkan oleh Fletcher untuk setidaknya meyakinkan dirinya jika posisi caretaker ini bukanlah 2-horse race tapi bisa menjadi 3-horse race antara dia, Ole Gunnar Solskjaer dan juga Michael Carrick ya. Dan ada beberapa permutasi teman-teman sebenarnya yang tengah dipertimbangkan oleh manajemen Manchester United. Dalam hal ini Jason Wilcock dan juga Omar Bereda untuk kandidat manajer permanen Manchester United pada musim depan. Kenapa tidak langsung dipilih dan ditunjuk sekarang? Karena pertama mereka ingin menghindari melakukan kesalahan yang sama penunjukan manajer di
tengah-tengah kompetisi sedang berjalan, karena dalam hal itu jika dilakukan opsinya tidak banyak dan juga sangat-sangat costly secara cost gitu ya. Dan dalam khususnya di 2026, permutasi pergantian manajer ini akan masif. Kenapa? Karena ada Piala Dunia di situ. Setelah Piala Dunia selesai akan ada banyak manajer-manajer yang levelnya top itu available secara gratis. Kita mulai dulu dari beberapa manajer yang berpartisipasi di Piala Dunia. Antara lain Thomas Tuchel ya. Manajer timnas Inggris ini akan habis kontraknya setelah Piala Dunia selesai dan ada kemungkinan Manchester United ingin mempersuade Tuchel untuk bergabung menjadi manajer Manchester United. Uniknya Tuchel ini kan memang dia juga fleksibel dari sisi taktik, dia bisa main 3 back, dia bisa main 4 back gitu ya. Terakhir di Chelsea kan dia cukup pakem dengan skema 3 back. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Kalau memang jadi di-consider pergeserannya dengan Jason Wilcox yang kekeh kan, memang dia maunya ini tim dikembangkan dengan formasi 4 back. Dan juga pastinya Don Carlo juga akan selesai di Piala Dunia setelah bersama Brazil. Ini dari level man management ya hampir tidak ada yang bisa menyaingi Don Carlo secara magnitude gitu ya, Carlo Ancelotti. Kemudian juga beberapa manajer yang Premier League proven tetapi juga akan habis kontraknya di akhir musim. Antara lain pastinya Oliver Glasner yang masuk dalam pacuan ya, Buki antara lain cocok secara kandidat, muda, kemudian juga berhasil bersama Crystal Palace, dan juga ada Marco Silva gitu. Dan itu juga dikomplement dengan beberapa manajer yang langsung bisa tersedia sekarang juga. Antara lain ada Xavi Hernandez yang baru saja dilaporkan juga oleh Fabrizio Romano jika kubu Xavi Hernandez ini sangat berminat untuk menjajal ya kompetisi Premier League. Tidak secara khusus menjelaskan itu menargetkan Manchester United, tapi hanya Premier League secara overall gitu. Dan mereka sangat terbuka untuk di approach klub manapun. Ya banyaklah sekarang klub yang tengah krisis dari sisi posisi manajer, antara lain United, kemudian juga mungkin sekarang beberapa nama lagi dalam hot seat seperti Thomas Frank, kemudian juga ada Arne Slot yang mungkin nanti bisa menjadi peluang yang akan timbul untuk Xavi Hernandez bisa bergabung di Premier League. Dan tentunya juga ada kemungkinan di situ Enzo Maresca yang dijelaskan juga oleh David Ornstein sepertinya lebih dekat ke Manchester City ketimbang Manchester United. Ya itu dari permutasi siapa kurang lebih manajer permanen, kenapa ditunjuknya nanti baru setelah selesai Piala Dunia, alasannya dan segala macam bisa menjadi pertimbangan buat kalian. Juga sampaikan di kolom komentar jika harus menunggu setelah selesai Piala Dunia siapa profil manajer yang ingin kalian lihat menjadi pelatih baru Manchester United ya. Dan ada beberapa kontroversi juga yang kemarin sempat dibahas baik di Sky Sports oleh fellow Man United legends maupun juga Mark Goldbridge dan juga beberapa fanbase United yang cukup hardcore. Itu kenapa pertanyaan-pertanyaan kenapa Roy Keane ini tidak pernah diconsider gitu. Padahal dia adalah salah satu legenda United yang paling berkarismatik gitu ya. Kemudian dia juga sudah memiliki pengalaman sebagai manajer di Sunderland, asisten manajer bersama Republic Ireland gitu ya. Dan dari sisi level of disiplin ini bisa megang ruang ganti pastinya dan merubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dicap kurang oke ya. Salah satunya kan ada komen dari Ruben Amorim pada saat menjalani musim hanya dengan melihat bagaimana pemain United ngenaliin sepatu, dia bilang dia udah nggak yakin, ini banyak sekali level of disiplin yang harus dibenahi gitu. Dan definitely Roy Keane itu bisa sort out ini gitu. Dan menjadi memercik pertanyaan kenapa sosok yang paling dirasa secara level of psychology bisa megang ruang ganti tidak pernah ditawari oleh manajemen Manchester United ya. Dan Roy Keane itu memberikan sindiran ya secara eksplisit di Sky Sports dengan alasan keberadaan Sir Alex Ferguson yang masih lingering ya di sekitar manajemen United menjadi alasan dia tidak pernah dikonsider. Disampaikan secara eksplisit oleh Roy Keane, dia bilang apa yang terjadi dalam proses wawancara pekerjaan caretaker Manchester United, saya sangat penasaran, dia bilang.
Kenapa mereka terus memberikan pekerjaan kepada orang tertentu? Ya, siapa yang membuat keputusan di Manchester United? Anda masih memiliki Ferguson dan David Gill berkeliaran seperti bau busuk. Ini pedes banget nih. Ya, kita semua tahu memang akhir dari hubungan Roy Keane dan Sir Alex ini itu tidak baik-baik saja, ya. Setelah wawancara eksplosif kepada Man United TV, Roy Keane mengkritik rekan setimnya dan akhirnya dia dipecat lah, quote unquote, oleh Sir Alex, langsung dibuang ya pada saat itu. Hubungannya tidak pernah recover dan Roy Keane merasa apa yang dilakukan terus-menerus kesalahannya selalu diulang. Jadi ex legenda diambil ketika lagi turbulensi, diberikan kesempatan, berselang 1-2 tahun dipecat dan dijadikan kambing hitam. Ya, itu yang disampaikan oleh Roy Keane. Orang yang dipilih selalu adalah yes man. Kemudian nanti ketika semua berjalan tidak baik, mereka lah yang dijadikan kambing hitam. Terus-menerus seperti itu. Nah, alasannya karena Roy Keane memberikan pendapat seperti itu karena whoever calls the shots itu sebenarnya hanya ingin orang yang mau nurut aja, dan keberadaan Sir Alex masih ada di situ membuat mereka tidak nyaman menawarkan itu kepada Roy Keane karena pasti berkonflik dengan Sir Alex. Jadi selama Sir Alex masih ada di sekitaran klub, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Kurang lebih seperti itu. Dan saat ditanya oleh Sky Sports, siapa sosok yang menurut Roy Keane cocok ya untuk menggantikan posisi Ruben Amorim secara permanen, dan nama yang disebutkan ini cukup unik, bukan nama-nama top tapi justru adalah manajer Newcastle United Eddie Howe ya. Dijelaskan oleh Roy Keane, saya akan memilih Eddie Howe menjadi manajer United berikutnya. Saya menyukainya di Newcastle dan di Bournemouth. Dia sudah memanage 700 atau 800 pertandingan. Dia masih muda. Dia punya ketenangan dan saya pikir terkadang Manchester United membutuhkan sosok dengan ketenangan seperti itu. Iya, karena sebelum-sebelumnya kan memang mungkin manajernya cukup meledak-ledak ya. Jose Mourinho dengan respect gitu kan. Kemudian juga Ruben Amorim yang sangat-sangat emosional dan sangat-sangat tidak difilter, terlalu jujur lah kurang lebih dengan pernyataan pada saat kalah sama Grimsby. Ini adalah Manchester United terburuk yang pernah ada, kurang lebih itu kan terlalu nggak difilter teman-teman. Atau misalnya Erik ten Hag yang juga sama, karakternya sangat outspoken dan dirasa oleh Roy Keane sosok yang lebih tenang mungkin bisa membuat United berada dalam status yang lebih stabil ya. Itu dia my friend dari Manchester United. Sekarang kita bahas dulu hasil imbang antara Liverpool kontra Arsenal ya di partai midweek kemarin. Sayang sekali ini adalah laga yang harus ke distract dengan sebuah unprofessional behavior dari seorang Gabriel Martinelli. Jadi kejadiannya adalah di menit 81 di mana Conor Bradley ingin membuang bola dan itu akhirnya twisted ya lututnya dia. Jadi dia mendarat dengan posisi keputar lututnya dan itu menjadi cedera yang cukup serius ya. Akhirnya Conor Bradley itu terkapar dan Gabriel Martinelli ini menganggap jika sang pemain mengulur waktu ya untuk bisa mendapatkan hasil imbang dan dilakukan sebuah tindakan yang kurang baik lah, kurang elok lah gitu. Satu adalah melemparkan bola kepada Conor Bradley yang sedang terkapar. Kemudian yang kedua saat dia memegangi lututnya yang diprediksi mendapatkan cedera Achilles atau ACL, dia memegang lututnya dan menggotong ya sang pemain untuk bisa keluar dari lapangan. Emang ini adalah sebuah tindakan yang berbahaya teman-teman. Kalau memang bagian kaki yang cedera itu dipegang tanpa pengetahuan soal sisi medis, definitely itu bisa menjadi cederanya semakin parah. Dan ini menjadi sebuah pro dan kontra kemarin setelah pertandingan tentang perilaku dari seorang Gabriel Martinelli ini. Dan ini protes langsung dilancarkan oleh Dominic Szoboszlai setelah pertandingan diwawancara oleh Sky Sports. Dia merasa tindakan ini sangat-sangat tidak baik dan tidak profesional dan tidak elok dilakukan kepada sesama pemain bola, karena saat ada pemain yang cedera, intensi dan juga pikiran kita harus untuk keselamatan dulu. Kurang lebih seperti itu yang dia sampaikan. Dan update-nya tidak ada sanksi dari FA untuk
apa yang dilakukan oleh seorang Gabriel Martinelli, karena pada saat pertandingan juga sudah diberikan kartu kuning oleh wasit. Ya, itu yang pertama ya, laga yang dibayang-bayangi oleh sebuah insiden yang kurang mengenakan. Tapi kalau ada takeaways, kita petik dulu. Yang pertama adalah ini kembali permasalahan striker itu terlihat sekali di kubu Arsenal di laga yang big match ini. Pertama, Victor Gyökeres yang bermain seperti biasa reguler sekitar 60-65 menit. Kalian bayangkan hanya membuat 8 sentuhan sepanjang pertandingan, teman-teman ya. Jadi ini kita melihat bagaimana disconnect-nya antara tim Arsenal ya dengan sang striker ya. Ketika Gabjes dimasukin tuh lebih fluid ya, dan kita semua tahu dari musim sebelumnya saat Havertz yang bermain di sana itu jauh lebih fluid. Jadi Arteta harus segera menemukan bagaimana dia bisa mengutilize seorang Victor Gyökeres. Tidak ada yang salah dengan seorang striker hanya membuat 8 sentuhan dari satu pertandingan. Balik lagi analogi yang gue sampaikan, gue pernah nonton David Trezeguet hanya membuat 2-3 sentuhan sepanjang 90 menit dan sentuhan pertamanya langsung bikin gol ke gawang AC Milan, teman-teman. Nah, itu cuma soal karakter. Tapi bagaimana ini bisa dijelaskan role dari Victor Gyökeres ini ya, in the long run dalam sebuah tim Arsenal yang hampir sempurna ini, teman-teman ya. Karena dia baru mencetak 1 gol sejak kembali dari cedera di bulan November, teman-teman. Dan itu pun dari titik putih penalti saat melawan Everton. Nah, ini menjadi tekanan yang lebih tinggi lagi untuk Gyökeres karena Kai Havertz akan segera kembali ya. Dan Kai Havertz membuat lini depan Arsenal ini lebih gel gitu, lebih link up play-nya lebih enak gitu, dan harus menemukan solusi yang cocok untuk mengeksploitasi kelebihan dari seorang Gyökeres atau pelan-pelan ini akan menjadi tentunya investasi yang terbuang sia-sia. Karena kan memang kita lihat bagaimana penampilannya sangat-sangat eksplosif bersama Sporting dan itu belum terwujudkan bersama Arsenal pada musim ini ya. Itu kalau dari sisi Arsenal. Kita maju ke Liverpool di mana kita semua tahu saat menghadapi Arsenal itu akan sulit bagi Liverpool memenangkan ball possessions karena karakter dari timnya ya. Dan ini membuat akhirnya sosok Jeremy Frimpong menjadi sorotan karena tidak adanya Alexander Isak, tidak adanya Hugo Ekitike ya, dan tidak ada Mo Salah. Jadi satu hal yang hilang dari Liverpool tentunya memasuki laga ini itu adalah kecepatan, karena Luis Diaz juga sudah dijual ya, untuk bisa melawan mengcounter tim yang akan memenangkan penguasaan bola mayoritas di satu pertandingan ya. Definitely dengan counter cepat dan kecepatan akan menjadi kunci, di mana hanya Jeremy Frimpong yang saat ini memiliki karakter tersebut ya. Dipasang di posisi Mo Salah, kita lihat dari grafis bagaimana kontribusi dari Jeremy Frimpong di laga ini sebenarnya cukup oke ya. Karena Frimpong ini sudah cukup oke di laga-laga sebelumnya dan memainkan peran yang cukup bagus ketika men-set up Ekitike ya, gol Ekitike kontra Spurs, dia juga bikin assist kepada Gravenberch melawan Wolves dan juga membantu Cody Gakpo kontra Fulham. Nah, di laga ini secara khusus sebenarnya tusukan-tusukan dia itu udah cukup oke, kombinasinya sudah cukup oke. Bahkan ada satu momen di mana pergerakannya mengawali sebuah tembakan Bradley yang akhirnya membentur Mistar, teman-teman ya. Dan yang menjadi isu sebenarnya lebih kepada ketika berada dalam posisi melepas crossing ya, ini sering sekali end produknya mengecewakan diri dia sendiri atau beberapa rekan setim belum siap berada di posisi untuk menerima bola. Dan ini disampaikan juga oleh Arne Slot setelah pertandingan ya melawan Arsenal yang dalam momentum bagus tampil seperti yang kami perlihatkan sudah sangat positif. Kami kalah penguasaan di babak pertama, tetapi di babak kedua kami menguasai permainan. Tetapi satu yang hilang adalah menciptakan lebih banyak peluang. Itu yang disampaikan oleh Arne Slot terkait laga. Sebaliknya Mikel Arteta juga menyampaikan jika kita tahu margin kekuatan dari kedua tim ini sangat-sangat kecil, laga seperti ini membutuhkan momen magis, dia bilang. Di Anfield, Szoboszlai melakukannya lewat free kick yang bagus ya, dan memenangkan laga untuk mereka. Jika Anda tidak bisa memenangkannya, maka setidaknya Anda tidak kalah. Itu yang disampaikan oleh Mikel Arteta dengan perbedaan jumlah
tentunya laga yang sudah dimainkan dan keunggulan poin membuat Arsenal berada dalam posisi driving seat ya untuk bisa get away with the title pada musim ini. Ya, berikutnya akhirnya Manchester City meresmikan transfer Antoine Semenyo kemarin ya. Antoine Semenyo dikontrak Manchester City hingga 2031. Itu 5,5 musim durasi kontraknya teman-teman. Dan ini cukup inspiring ya ceritanya, di mana sebenarnya Antoine Semenyo ini sempat berhenti menjadi pesepak bola di usia 15 tahun karena dia terus-menerus ditolak trial teman-teman ya. Dia udah nyoba di berbagai macam klub Premier League untuk trial, selalu ditolak, dicoret namanya, dan dia sempat berhenti 1 tahun. Untuk kemudian akhirnya dia ikut open trial lagi, akhirnya di usia 16 tahun lewat Swindon pada saat itu, dan dipinjamkan ke berbagai klub dan akhirnya mendapatkan opportunity ke Bristol City. Jadi dari pemain yang sempat merasa gagal ya, akhirnya dia dapat kesempatan kedua untuk dia dipinjamkan ke Bath, ke macam-macam lewat non-league dulu sampai masuk ke kompetisi yang di bawah, dan akhirnya dia mendapatkan big breaknya bersama Bournemouth dan sekarang menjadi marquee signing di Manchester City. Sebuah cerita yang sangat menginspirasi teman-teman, dan Antoine Semenyo menyampaikan setelah menandatangani secara resmi transfernya, Man City menetapkan standar tertinggi dan merupakan klub yang berisi pemain kelas dunia, fasilitas kelas dunia, dan salah satu manajer terhebat sepanjang masa dalam diri Pep Guardiola. Banyak hal yang bisa dikembangkan dari diri saya, jadi berada di klub ini di tahap sekarang dalam karir saya sungguh sempurna bagi saya. Itu yang disampaikan oleh Antoine Semenyo. Gue bisa resonate ya sama dia karena sempat gagal dulu, sekarang tiba-tiba jadi salah satu pemain yang paling perform di Premier League dan mewujudkan kepindahan impiannya. Jika City berhasil dengan transfer Antoine Semenyo, belum tentu City bisa berhasil untuk upaya perburuan Marc Guéhi ya. Kenapa? Karena ternyata tidak hanya City saja yang berupaya untuk mendatangkan kawan kita ini, pasti banyak saingan ya. Dan akan ada tentunya upaya-upaya last minute untuk menikung perburuan dari Marc Guéhi. Nah, kita lihat dulu bagaimana permutasi kemana Marc Guéhi akan berlabuh. Yang pertama, Guéhi belum mengatakan atau menjawab ya untuk transfer dan bagaimana ketertarikan dari kubu Man City untuk bisa langsung pindah di Januari ya dalam hal ini. Itu yang pertama ya. Kemudian kesepakatan antara Man City dengan Crystal Palace, dikutip dari Fabrizio Romano, bukanlah sesuatu ganjalan. Jadi kalau kesepakatan antar klub itu dirasa di level yang mudah karena Palace butuh uang, Palace butuh cash in, karena kalau tidak sekarang dia udah tidak dapat apa-apa lagi. Dan angka yang diminta oleh Palace dengan gampang bisa diberikan oleh Manchester City, kurang lebih seperti itu. Namun penentu dari transfer ini itu adalah Marc Guéhi-nya sendiri teman-teman. Jadi kalau memang ternyata City datang untuk bayar pun, kalau Guéhi maunya ke Liverpool atau maunya ke tim lain, ya tetap nggak bisa gitu, walaupun dia mau bayar, kurang lebih seperti itu. Dan karena kenapa belum diputuskan oleh Guéhi? Karena yang minat banyak banget. Yang pertama, Arsenal juga sudah mencoba menjembatani komunikasi dengan entourage dari kubu Marc Guéhi. Satu-satunya pengganjal dari apakah Guéhi berminat atau tidak ke Arsenal, karena terlalu banyak opsi di lini pertahanan Arsenal yang juga cukup kuat nama-namanya. Kita semua tahu ada Gabriel Magalhaes, William Saliba, kemudian juga ada Hincapie, ada Christian Mosquera. Itu juga udah 4 nih center back yang top gitu. Kalau dia masuk lagi, persaingannya terlalu banyak, dan ini menjadi considerance dari Marc Guéhi. Terlepas Arteta menyatakan sangat-sangat menyukai seorang Marc Guéhi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bayern juga berupaya mengontak Marc Guéhi untuk pindah secara free transfer di akhir musim ini. Meskipun mereka sudah selangkah lagi akan memperpanjang kontrak Dayot Upamecano teman-teman ya. Nanti mungkin akan menjadi korban adalah center back lain seperti Kim Min-jae atau nama-nama yang lain. Tapi Bayern secara serius mengejar Marc Guéhi. Itu juga menjadi consideration karena itu juga udah ada Harry Kane ya, juga udah ada
Eric Dyer teman-teman. Jadi cukup familiar lah, ada Michael Olise juga di situ yang juga pernah satu tim ya bersama Mark Gahey. Dan kemudian yang pastinya Liverpool yang juga sedang berada dalam kondisi porak-poranda dari sisi opsi pertahanan. Kedalamannya ini sangat-sangat tipis sekali gitu, dan ini mungkin akan terjadi pergerakan memasuki penutupan bursa transfer musim dingin ini. Apakah Liverpool akan juga menyamai upaya City untuk memberikan penawaran langsung di Januari ketimbang menunggu mendapatkan Mark Gahey secara gratis di bulan Juni nanti. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu alasan ini belum ada progres karena semuanya berada di tangan Mark Gahey. Ke klub mana dia ingin berlabuh ya, apakah City atau tim yang lain. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan berikutnya ini juga disampaikan jika McFarlane itu akan join dengan backroom staffnya Liam Rose Senior. Jadi manajer baru Chelsea ini cukup impress ya jika McFarlane ini mampu menahan imbang ya Pep Guardiola ya di debutnya gitu kan, walaupun kemarin kalah lawan Fulham karena kan ada kartu merah, dan ditawarkanlah untuk bergabung sebagai backroom staff dan dia tidak akan kembali ke tim U21. Menarik untuk dilihat bagaimana nanti mereka saling mengkomplement each other. Tapi ada satu hal yang disampaikan oleh Rose Senior dalam wawancara pertamanya sebagai manajer dari Chelsea, itu jika dia menegaskan bahwa terlepas dari title-nya adalah pelatih kepala, dia meyakinkan ya seluruh fans Chelsea bahwasannya dia bukanlah yes man dan dia tidak akan bisa diatur-atur. Itu yang disampaikan. Kita baca dulu statementnya. Saya akan membuat keputusan di klub ini. Inilah alasan saya didatangkan. Saya paham apa yang dikatakan orang-orang tentang role yang dia ambil. Tidak mungkin Anda bisa sukses jika Anda tidak membuat keputusan untuk diri Anda sendiri. Itu yang disampaikan oleh Liam Rose Senior. Jadi dia tidak akan dikekang untuk mau mainin siapa, berapa lama. Itu yang dijawab oleh seorang Liam Rose Senior. Kita harap itu benar adanya dan bisa menjadi bukti jika ini kan sebenarnya juga adalah manajer muda yang akhirnya mendapatkan kesempatan impiannya. Ini kan soal orang yang mewujudkan mimpinya teman-teman. Jadi jangan kita cap dulu kalau dia tidak capable. Let's see how it goes. Kita kasih dia kesempatan untuk membuktikan diri setidaknya setengah musim sampai akhir ini. Kita lihat bagaimana, apakah ada perubahan dari sisi permainan Chelsea ya, lebih stabil. Apakah kalau nggak ada perubahan dari hasil, setidaknya ada perubahan dari permainan. Kalau tidak ada dari perubahan dari permainan, mungkin ada salah satu pemain yang dibuat berada di level diberikan lonjakan penampilan gitu. Jadi kayak kualitasnya naik banget karena memang dimanage oleh orang ini. Atau misalnya ada inovasi-inovasi lain yang dilakukan dari sisi taktik gitu. Kita berikan dulu dia kesempatan untuk membuktikan diri, karena kalau dilihat dari bagaimana dia menghadapi media, bagaimana dia representable, gue rasa ini adalah orang yang tinker dan butuh shots aja ya. Let's see how it goes. Mungkin dia akan memberikan kejutan yang menyenangkan untuk fans Chelsea ya. Dari Inggris kita sekarang berangkat ke Spanyol, di mana Madrid menang di semifinal Supercopa Espanya, teman-teman. Menang dengan susah payah dan menang dengan tentunya ada sedikit bumbu-bumbu berantemnya. Ini dia seru banget ya. Karena beberapa hal yang bisa dipetik dari kemenangan di semifinal ini itu adalah progres dari seorang Rodrigo ya. Kita semua tahu mulai dari klub World Cup digulirkan, dia tidak menjadi pilihan utama dari Xabi Alonso ya. Pelan-pelan dia tetap mau berjuang untuk tim, bahkan sebenarnya ada wacana untuk menjual dia di musim panas. Dia menolak untuk pindah, dia ingin memenangkan tempatnya di skuad inti dan akhirnya kerja kerasnya bisa terbuah. Jadi beberapa pertandingan terakhir Rodrigo kembali dalam top form, dan uniknya turning point dari musim seorang Rodrigo ini kembali lagi-lagi terjadi saat menghadapi Manchester City, tim gua ya. Berapa musim yang lalu di Liga Champions dia memercik comeback Real Madrid untuk menyingkirkan City, dan di musim ini platform itu kembali terjadi di mana saat menghadapi City ini menjadi turning point dari penampilannya. Walaupun pada saat itu Real Madrid kalah, tapi dia cetak 1 gol teman-teman, dan dia tampil sangat-sangat impresif, dan akhirnya diberikan kesempatan kedua oleh Xabi Alonso untuk meyakinkan sang pelatih. Dan Rodrigo juga tampil bagus di semifinal kemarin, mencetak 1 gol dan juga
tampil cukup konsisten. Sayangnya teman-teman harus mendapatkan cedera dan diragukan untuk bisa tampil di partai final nanti. Sayang sekali. Dan kembali lagi kemenangan Madrid ini dibayang-bayangi oleh sebuah konflik yang terjadi antara Vini Junior dengan Diego Simeone ya. Simeone seperti biasa, seperti ketika gua nonton langsung juga melawan Liverpool di Anfield, di mana dia berantem sama salah satu fans pada saat itu ya. Dia ngata-ngatain fans gitu ya. Fansnya akhirnya diusir gitu. Dan ini sekarang terjadi konfrontasi vokal dengan Vinicius Junior ya. Yang disampaikan oleh Diego Simeone itu cukup main games banget nih. Jadi gimana caranya dia bisa mengganggu pikiran Vini Junior lagi. Ada pertanyaan dia bilang secara eksplisit, udahlah lo bakal dijual sama Florentino Perez. Percaya kata-kata gua, dia bilang gitu kan. Lo akan disingkirkan katanya gitu. Untuk masuk ke dalam pikirannya Vinicius Junior. Dari situ dia udah marah-marah dan puncaknya terjadi di menit 81 ketika akhirnya Vinicius Junior diganti. Itu terdengar siulan-siulan lah di stadion untuk seorang Vini. Dan ditebelin lagi sama Diego Simeone dengan gestur pegang telinga. Dalam artian lo denger tuh fans lo sendiri aja nggak mau ada lu gitu. Menebelin lagi tuh ya, akhirnya berantem di situ dan keluarlah statement-statement berbagai macam. Dan Simeone ini seperti layaknya karakter timnya ini di press conference setelah pertandingan pura-pura lupa ingatan dia bilang kan. Saat ditanya lo ngomong apa sama Vini, dia bilang enggak ngomong apa-apa. Dia bilang saya selalu katakan sejak jadi pemain sampai jadi manajer apa yang terjadi di lapangan ya selesai di lapangan. Dia bilang gitu. Pinter banget kawan kita ini ya. Emang jago baik dia baik gitu ya. Dan sementara Xabi Alonso mencak-mencak tentunya karena pemainnya diperlakukan seperti ini. Jadi ditanya oleh wartawan setelah pertandingan, kutip oleh Atletik, dia bilang saya mendengar apa yang Cholo tuh Simeone panggilan sobrinya gitu ya. Apa yang Cholo katakan kepada Vini. Bagi saya ini melewati batas respect terhadap sesama profesional. Saya tidak suka ketika ada orang yang bicara jelek tentang rekan setim saya. Dan saya selalu mencoba menghormati pemain lawan. Iya, kritik yang sangat pedas langsung disampaikan oleh Xabi Alonso kepada tentunya Diego Simeone ya. Kita lihat nanti ini tentu menambah lagi tensi nanti kalau kedua tim kembali bertemu di La Liga. Oke, itu dia my friends, episode hari ini seru sekali dan besok akan menjadi episode terakhir sebelum gua kembali ke tanah air gitu, karena tadinya istri gua mau nyusul teman-teman, tapi ternyata visanya baru keluar tanggal 10. Jadi gua pikir gua akan kembali ke Italia kalau memang bisa itu di tanggal 25 Januari nanti untuk pertandingan Sassuolo melawan Cremonese. Jadi Bang J ketemu Emil gitu ya. Jadi enak kita wawancaranya gitu. Tadinya mau extend sampai tanggal 14, tapi visa istri gua dan visa bintang itu keluarnya berbarengan. Baru bisa di tanggal 10. Padahal gua udah terlanjur extend nih gitu. Jadi gua putusin untuk balikin lagi tiket gua untuk pulang di tanggal 11. Jadi gua pengen info dulu untuk tanggal 12 di hari Minggu. 12 hari Senin, 13 Selasa. Itu tidak akan ada FMS dan baru akan kembali lagi FMS di tanggal 14 di hari Rabu teman-teman, karena ya pasti ada perjalanan dulu ya sekitar 2 hari dari Italia balikin jet lag, dan akan ada pengumuman seru yang akan gua sampaikan ke kalian di tanggal 13 malam teman-teman ya. 13 malam akan ada pengumuman seru, apa itu tungguin aja ya, kurang lebih seperti itu. And as always my friends ya, have a lovely day.